buah jil ini tanpa ampun mengayunkan pedangnya, seperti pedang samurai. Setelah itu jasadnya ditendang dan menjadi bara api, kemudian jadi api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katon terman kawilujengan miwah karahayon kagunganipun Gusti ingkang Maha Agung, ingkang tansah tumedak lan tumantuk kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya talasan kula sumrambah kula warga Waratin Sagung dumadi Lestantun Raharja. Selamat datang di Kembang Patih, teman-temanku. Pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan sebuah cerita yang dikisahkan langsung oleh beliau Gus Arif, mengalami banyak hal misteri dan tentunya hal yang luar biasa, dan ini terjadi di salah satu daerah di Pantura. Maka dari itu, untuk teman-teman yang baru hadir, silahkan monggo di subscribe, dan untuk teman-teman yang sudah mengikuti jejak di Kembang Patih sejauh ini, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Ilahi Robbi. Kisah ini terjadi di daerah Pantura, di sebuah desa, tepatnya di Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Nah, di desa itu pada tahun 2018 ini sempat agak ramai, karena setiap hari itu hampir banyak orang meninggal, hampir 2 bulan seperti itu. Tanpa sebab meninggal, ada yang mengalami sakit kemudian meninggal, seperti kebanyakan orang itu mengira kok ini meninggal mendadak atau seperti terkena wabah. Nah, salah satu orang yang pintar dan memiliki agama yang kuat, serta dia adalah lulusan pondok pesantren, memiliki ilmu hikmah, namanya itu Gus Arif. Nah, Gus Arif ini suatu ketika pada siang hari itu dia ikut ke makam bersama warga masyarakat di situ. Setelah menguburkan jenazah, kemudian bercerita ke sana kemari, dan kemudian jenazah itu selesai dikubur, selesai ditalkin dan ditabur bunga, mereka satu persatu meninggalkan kuburan tersebut. Akhirnya Gus Arif ini karena dia membawa pacul, dia turun ke sungai. Kebetulan di bawah makam itu ada sungai dan juga ada sumber mata air. Nah, Gus Arif berserta orang-orang laki-laki yang tadi menguburkan jenazah ini, dia itu kemudian membersihkan cangkul di sungai itu sambil berendam kakinya. Sambil membersihkan cangkul, tak lama kemudian Gus Arif ini pandangannya itu tertuju pada salah satu benda. Tetapi di situ Gus Arif masih memandangi sambil dia terus menggosok cangkulnya ini dengan bambu untuk membersihkan tanah. Kemudian setelah bapak-bapak yang lain ini pamit pulang, Gus Arif ini tinggal sendirian. Nah, Gus Arif saat itu penasaran itu di dalam bumbung. Nah, bumbung itu kalau dalam istilah Jawa itu adalah seperti bambu yang dirancang untuk menangkap ikan. Jadi bentuknya seperti lampion tetapi bergaris-garis untuk masuk ikan. Nah, karena Gus Arif ini adalah orang yang pintar dan mengerti juga tentang hal gaib, Gus Arif itu melihat di dalam bumbung itu ada kepiting dan juga ada sebuah makhluk putih terpenjara di situ. Akhirnya karena sudah tidak ada orang dan menghindari sebuah fitnahan, Gus Arif mau mengambil bumbung itu. Setelah Gus Arif mengambil bumbung, kemudian bumbung itu langsung dia bawa pulang.
Sesampai di dapur rumah, kebetulan istrinya itu Intan, itu lagi masak nasi dan masak ada ikan asin, ada ikan bandeng, kemudian ada sambal. Gus Arif ini kemudian mandi, setelah mandi dia sholat dan dia ngobrol sama Intan. Dek, tadi saya itu dapat bumbung. Nah kebetulan Intan ini yang juga seorang yang kebatinan dia juga kuat, bilang sama Gus Arif ini suaminya, lah itu yang dibumbung kok dibawa pulang. Nah akhirnya mereka berdua membuka bumbung itu secara bersama-sama. Lah tidak diduga dan tanpa diduga yang tadinya itu ada makhluk belum diketahui bentuknya apa, wujudnya seperti apa, hanya kepalan asap putih yang menandakan bahwa jin ini adalah berasal dari jin golongan Islam atau jin yang sudah bertobat. Gus Arif ini kemudian berkata kepada jin itu, kamu itu siapa? Lah kemudian jin itu tuh duduk tepat silah di depan Gus Arif dan Intan. Di situ Intan itu sempat tersenyum kepada Gus Arif, ini kok jinnya lucu banget. Jadi bentuknya itu seperti anak kecil, wajahnya itu putih, imut-imut seperti orang Cina, rambutnya itu pirang seperti orang bule. Nah kebetulan jin itu bilang, terima kasih sudah menyelamatkan saya ini dulu jin yang nakal, kemudian sekarang saya di penjara di dalam bumbung ini, sudah selama 10 tahun. Jadi kalau bisa dikatakan dalam orang Jawa, ini seperti toyol, tapi ini tuh toyol jin muslim gitu. Dan bentuknya itu tidak seperti toyol kebanyakan yang hanya menggunakan kolor, kemudian telanjang bulat, tetapi dia itu seperti menggunakan pakaian kungfu, atau dalam bahasa Jawa itu koko. Dia menggunakan koko, rambutnya pirang, tanpa alas kaki, dan juga seperti menggunakan celananya itu seperti jarit batik itu, coklat-coklat seperti itu. Nah di situ kemudian Gus Arif ini bertanya, lah kamu makannya itu gimana? Lah saya itu makannya itu hanya air. Dan saya itu kalau ada orang berdoa di sumber mata air kan biasanya itu orang berwudu, sholat di situ, petani-petani pada sholat di situ kan air sisa wudunya mengalir. Saya itu makan dari situ. Lah setelah itu dirawatlah jin ini sama Gus Arif, ya udah kamu tinggal di sini aja. Kebetulan di depan rumah saya itu kan ada pohon belimbing. Kamu kalau mau tinggal di situ, kamu sukanya makan apa? Enggak makan darah kan? Enggak. Saya itu makanya itu cuma wangi-wangian kalau ada pohon bunga, melati atau apa, saya cuma menghirup sudah kenyang gitu. Berarti kamu nggak makan nasi, nggak makan yang bernyawa? Tidak, saya tidak makan seperti itu. Nah, akhirnya kadang jin ini itu menjadi teman dari Gus Arif dan istrinya Intan. Karena mereka itu juga punya anak yaitu namanya Rahayu. Nah Rahayu ini kebetulan mondok jauh dari situ, dari Pemalang. Mondoknya itu sekitar di Cirebon. Maka dari itu Gus Arif ini memutuskan untuk ya udahlah ini jin biar jadikan teman kita ya Bu. Iya Pak, nggak apa-apa. Nah, malam hari Gus Arif ini ada jadwal ronda. Setelah dia menunaikan sholat isya, kemudian dia berpamit kepada istrinya, sembari membawa senter dan menenteng termos untuk membuat kopi bersama teman-temannya di pos ronda. Gus Arif ini bilang kepada Intan, Tan nanti jam 12 malam lawangnya atau pintunya jangan ditutup, jangan dikancing. Aku pulang lebih awal karena badanku capek, besok juga harus ke ladang untuk membereskan tanaman-tanaman yang akan kita panen gitu. Ya sudah Pak, monggo berangkat. Nah akhirnya Gus Arif ini berangkat. Nah saat perjalanan Gus Arif ini saat akan sampai di pos ronda, kebetulan dia ini melewati jembatan kali yang tidak begitu besar. Nah alangkah terkejutnya Gus Arif itu melihat ke arah kali. Dia ini iseng-iseng ngobrol di kali gitu. Nah betapa kagetnya, di situ itu banyak seperti anak-anak sedang bermain kepiting. Mereka itu botak-botak, kemudian matanya itu hitam semua. Ada 3 anak, yang satu juga ada yang cewek. Rambutnya itu hanya satu helai ke belakang seperti ini dikocir. Masih bermain yoyo atau bermain kepiting kali kalau orang Jawa bilang. Nah di situ Gus Arif memergoi, kemudian dia kan bisa, karena Gus Arif ini punya daya yang lebih, dia punya mata batin yang lebih terkait hal-hal yang supernatural. Gus Arif ini kemudian memergoi, le. Nah dia itu bilang pada anak-anak itu,
hayo, hayo, hayo. Nah, sontak ketika anak-anak itu seperti lari. Nah, jadi karena bantaran sungai ini tinggi, anak-anak itu tuh seperti larinya itu mengambang. Saat Gus Arif mengarahkan senternya arah lari, Gus Arif itu kaget karena 3 tuyul tadi itu larinya ke salah satu rumah tetangganya Gus Arif, walaupun beda RT, masuklah ke garasi salah satu juragan yang terkenal di desa Gus Arif itu. Di situ Gus Arif hanya mengelus dada dan sempat istighfar, semoga tidak terjadi apa-apa gitu, dalam firasatnya. Nah, kemudian sesampai di pos ronda, Gus Arif ini membuat kopi bersama teman-temannya. Ada 4 orang di situ, yaitu ada salah satunya itu ada Pak Udin, kemudian Pak Ifnar, dan yang kedua lainnya itu ada dari kampung sebelah, teman dari Pak Zudin dan Pak Ifnar ini. Nah, Gus Arif kemudian bercerita kepada Pak Udin terkait hal-hal belakangan ini yang terjadi di desa. Kok banyak sekali orang yang meninggal mendadak, banyak sekali hal-hal yang aneh terjadi di sini. Nah, maka dari itu Pak Udin itu kemudian berkata, kalau saya sih iya, mungkin itu orang-orang yang pada meninggal mendadak itu sudah menjadi takdir dari Tuhan. Tetapi pikiran dari Pak Udin ini berbeda, karena Pak Udin dan Pak Ifnar ini bingung. Gus, saya itu istrinya itu hampir 1 minggu 2 kali itu marah-marah kepada saya. Dikiranya saya itu nyolong uang untuk main judi, padahal saya tidak pernah judi. Kan tahu kalau malam saya juga ronda. Nah, Gus Arif ini bingung lah, maksudnya. Nah, ketika Gus Arif menanyakan hal itu kembali lah, maksudnya apa? Pak Ifnar ini menambahkan, sama Gus, di tempat saya juga tetangga-tetangga saya itu pada kehilangan uang. Kadang 50.000, kadang 20.000. Kadang kasihan mereka yang kerjanya di ladang, gajinya hanya 80.000 satu hari, uangnya itu hilang 50.000. Padahal harus membeli beras untuk keperluan anak sekolah besok. Dan ini hal yang sangat meresahkan bagi saya dan Pak Udin, entah dengan warga-warga yang lain, mungkin mereka juga merasakan hal yang sama. Nah, di situ Gus Arif sempat terdiam. Nah, malam itu pulanglah Gus Arif. Dia kemudian langsung tidur. Nah, keesokan harinya kebetulan Intan ini paling pagi. Nah, Intan ini berbelanja. Kebetulan bakul pedagang sayur ini kan sangat pagi, sayur. Nah, itu kan pada jam 6 pagi. Nah, ibu-ibu di situ pada ngerumpi ngumpul sambil membeli sayur. Nah, di situ tetangga-tetangga dari Bu Intan atau istri Gus Arif ini pada mengeluh sama Bu Intan. Aduh Bu, uang saya itu hilang 3 hari ini, bulan-bulan ini itu uang saya hilang. Nah, diawali dari tetangga yang satunya, dari Bu Eni, akhirnya merambat ke yang lain. Akhirnya mereka membuka suara, iya, saya udah hampir 2 bulan ini uangnya itu hilang. Kadang kalau 1 juta hilangnya itu 200, kadang kalau 200 hilangnya 100, kadang kalau 50 hilangnya itu nggak mesti. Nah, di situ Bu Eni juga bertanya kepada Bu Intan, nah Bu Intan pernah kehilangan uang atau belum? Sambil tersenyum tipis, Bu Intan tuh hanya menganggukkan kepala. Tapi saya nggak berani bilang sama suami, nggak berani bilang sama Gus Arif. Takutnya Gus Arif ini kecewa kalau saya ngapa-ngapain. Karena saya juga kasihan sama Gus Arif, harus membiayai anak yang di pondok dan juga harus memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, pada sore harinya saat Gus Arif ini pulang dari ladang, Intan ini menyempatkan diri untuk bercerita kepada Gus Arif. Mas, ini kok ada yang tidak beres, kejadian-kejadian di desa ini. Banyak orang mengeluh kehilangan uang, seperti itu. Nah, Gus Arif juga kaget mendengar perkataan istrinya. Ternyata uang istrinya juga pernah hilang. Nafkah yang diberikan Gus Arif kepada Bu Intan ini sempat hilang. Pernah 1 kali hilang. Di situ Gus Arif ini langsung marah. Dia kemudian mengambil salah satu tuyul yang dinamai Bajil itu di pohon belimbing. Kebetulan saat itu Bajil itu sedang bersilah, seakan-akan sedang berzikir, sambil badannya ini kemebul, mengeluarkan seperti asap di kepalanya. Lah, saat itu karena Gus Arif ini memiliki kekuatan, dia ini
memanggil Bajil. Wah, dia itu langsung datang ke depan Gus Arif. Di situ Bajil ini dimarahi habis-habisan sama Gus Arif. Kamu itu sudah saya tolong, kok malah kamu nyolong? Katanya kamu jin muslim, kenyataannya kamu nyolong di tempat tetangga-tetangga. Kamu menyolong uang. Wah, di situ Gus Arif ini kemudian membacakan doa yang membuat Bajil ini kesakitan. Ampun, oh ampun, bukan saya, demi Allah bukan saya. Kamu berani mati, berani saya bakar kamu, bukan saya. Nah, akhirnya karena Gus Arif ini emosi, dimasukkanlah Bajil ini ke bumbung lagi, kemudian dia kembali ke sungai itu, ke mata air. Dia bilang kepada Bajil, "Dah, ini untuk hukuman kamu karena kamu sudah meresahkan warga saya, sudah meresahkan warga dan masyarakat. Kamu tak kembalikan ke tempat asalmu, silahkan pergi dan jangan pernah kembali ke rumah saya." Nah, akhirnya berlalulah Gus Arif pulang. Sore itu Gus Arif juga berkata kepada Intan, "Udah pulang kita, itu si Bajil biar dia pergi dari rumah kita, dia pergi yang jauh. Karena saya juga tidak mau Bajil ini meresahkan masyarakat, kasihan warga di sini mayoritas hanya petani dan nelayan, kok malah uangnya diambil seperti itu." Nah, kejadian pun usai. Malam berlalu. Selepas sholat Isya, kebetulan saat itu adalah malam Jumat Kliwon, Gus Arif ini kemudian membaca tahlil, kemudian dia membaca Yasin, dan juga tidak lupa mujahadah. Nah, selepas mujahadah, Gus Arif ini ingin menyempatkan waktunya ngopi di halaman rumah bersama Intan. Karena kebetulan di daerah Pantura itu panas, dan biasanya orang-orang itu sukanya itu bersantai di halaman rumah yang ada kursi, kemudian ada kipas angin. Nah, di situ Gus Arif juga kebetulan memiliki akuarium hiasan di depan halaman rumah. Sembari dia ngopi bersama Intan istrinya, sambil ngobrol-ngobrol dan juga sambil menikmati ikan-ikan yang ada di akuarium ini atau aquascape. Nah, di sela-sela Gus Arif ngopi sambil mengipasi badannya, nah, Intan ini dia ini tersenyum keduk sambil kaget. "Loh, Mas, lah kayak Bajil kok bali meneh?" Loh, Gus Arif itu kaget. "Loh, mana itu?" Nah, tapi di situ Gus Arif dan Intan ini sempat melongo. Karena apa? Ternyata di situ sudah banyak tuyul-tuyul di situ yang lewat. Sama Bajil itu menggunakan golok, itu golok dari bangsa jin, itu goloknya itu lebih besar daripada Bajil. Bajil itu mungkin hanya 30 cm, tapi golok yang dibawa itu bisa hampir 1 meter. Dan itu tidak semua orang bisa melihat, hanya Gus Arif dan Intan. Sedangkan orang-orang di jalan raya pada lalu lalang, mereka itu tidak melihat. Di situ Gus Arif dan Intan istrinya ini melihat Bajil di situ sedang memergoi toyol-toyol yang di situ. Yang lain itu memiliki taring, di situ mereka itu berkelahi. Di situ Bajil ini memegang salah satu kepala toyol, kemudian dia menyembelihnya itu. Wah, tidak lama kemudian kepalanya ditendang. Setelah ditendang, kepala itu terbakar di awang-awang. Nah, kemudian ada toyol yang dua lewat. Dia ini sudah mau digolok kepada Bajil, tapi di saat itu Bajil ini bilang, "Kembalikan uangmu atau saya bakar kamu di neraka." Nah, di situ Gus Arif ini akhirnya menyadari bahwa ternyata selama ini Bajil ini yang membegal toyol-toyol itu. Nah, jadi ini adalah toyol yang membegal toyol gitu. Karena Bajil ini ilmunya terlampau tinggi, karena dia juga bersemedi selama ratusan tahun dan juga dikurung selama 10 tahun. Sedangkan toyol-toyol ini masih kemarin sore titipan dukun. Akhirnya Bajil ini sangat marah. Karena apa? Bajil ini juga kena imbas, kena fitnahan dari Gus Arif. Nah, kemudian saat itu setelah Bajil ini membegal 2 toyol untuk menyuruh mengembalikan uangnya di tempat orang-orang yang tadi dia curi, Gus Arif ini kemudian terharu dan dia memanggil Bajil. "Bajil, sini kamu." Nah, Bajil dipanggil, kemudian Gus Arif minta maaf, aku udah salah paham sama kamu. Nah, Bajil saat itu tuh tersenyum, dia itu kegirangan.
terima kasih sudah memaafkan aku, matur nuwun. Nah, dia itu pipinya itu kemerah-merahan, sangat imut sekali itu. Jin yang sangat imut, tetapi kalau marah itu sangat garang. Nah, kemudian karena sudah hampir jam 9 malam, Gus Arif berkata kepada Bajil, Bajil, kamu tahu nggak tuyul-tuyul itu milik siapa aja? Nah, akhirnya Bajil itu mengangguk. Nah, kemudian Gus Arif ini meminta pertolongan kepada Bajil, ya sudah, aku diantarkan ke orang-orang, ditunjukkan rumah-rumahnya orang yang memiliki tuyul tersebut. Nah, kemudian karena Bajil ini cerdas, dia akhirnya menunjukkan jalan kepada Gus Arif. Nah, saat itu Gus Arif dan Bajil ini jalan. Nah, di warung, di situ Gus Arif kaget. Di situ kok ada Pak Darman sedang merapikan uangnya itu satu kresek. Warungnya itu remang-remang, tidak ada pembeli. Saat Gus Arif lewat di depan warung, Pak Darman itu kaget. Gus, mau kemana? Ini saya mau ke pos ronda. Nah, di situ Pak Darman itu seperti gugup. Dia itu kembali merapikan kreseknya. Nah, di situ Bajil ini kemudian menandai yang barusan dilewati itu. Pak Bajil ini menolehkan kepalanya ke Gus Arif, dan Gus Arif itu memahami, karena Pak Darman juga tidak bisa melihat Bajil, jin yang dimiliki oleh Gus Arif. Di situ Gus Arif paham bahwa Pak Darman juga memiliki tuyul. Nah, tak lama kemudian melewati salah satu jalan, kemudian di situ ada tralis rumah yang sangat megah dan ada garasi di situ. Dan ini adalah rumah dari Juragan Bihan. Juragan Bihan ini memiliki mobil hamil 4 dan dia juga memiliki sawah ladang yang cukup luas di daerahnya. Di situ Bajil itu juga menandai rumah Pak Bihan. Tetapi kali ini Bajil ini menandai tidak hanya menggunakan tunjuk tangan. Dia ini matanya itu bercahaya biru, kemudian menyoroti gerbangnya dan menandai silang. Tetapi di saat menandai tanda silang, alangkah terkejutnya Gus Arif itu melihat di situ Juragan Bihan sedang menimang-nimang, seperti sedang menimang-nimang bayi, tetapi tidak ada yang ditimang. Setelah itu Gus Arif itu menyuruh Bajil, Jil, itu apa yang ditimang? Bajil kemudian itu menyorotkan kembali kepada yang ditimang-timang itu. Alangkah terkejutnya, di situ seperti ada anak gendruwo, bukan toyo lagi. Bentuknya itu seperti babi ngepet, kecil, ada 6, dan dia itu besarnya itu sebesar pohon stroberi, sebesar buah apel atau sebesar buah sawo. Di situ Gus Arif itu sempat istighfar, astagfirullah. Yang dilihatnya itu babi ngepet kecil-kecil sebesar buah sawo sedang digendong oleh Pak Bihan. Dan sangat jelas di situ mereka itu sedang menghisap darah Pak Bihan. Lah, Gus Arif di situ sangat pilu hatinya. Akhirnya dia menyuruh Bajil, ya udah Jil, ayo kita pulang Jil, Karena sudah tidak kuat. Akhirnya setelah pulang, Gus Arif ini menuju pesolatan bersama Bajil. Dia itu kemudian sholat. Bajil sebagai imam, Gus Arif ini kemudian membaca Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran, Gus Arif tepat jam 12 malam, Gus Arif ini meminum air putih yang sudah dia doakan sendiri. Kemudian separuh air putih tadi itu sama Bajil itu juga dibuat untuk minum dan makan. Setelah energi mereka berdua disatukan, akhirnya Gus Arif ini bicara kepada Bajil, Jil, kamu sekarang tugas muter-muter di desa ini, kamu matikan semua yang meresahkan warga di sini. Saya tak mengawasi dari depan rumah. Akhirnya Gus Arif ini bicara kepada istrinya, Intan, udah kamu pokoknya tidur, kamu sambil baca sholawat Nabi sebanyak-banyaknya. Iya Pak. Nah, Bajil kemudian langsung bergegas. Bajil ini walaupun jin, dia juga hafal Al-Quran karena dia memang jin yang sangat cerdas. Dan dia sepanjang jalan itu yang dilihat oleh Gus Arif itu hanya berzikir. Nah, kemudian Bu Bajil ini membantai semua yang ada di jalan. Dia di jalan ketemu tuyul, dia ini bantai, ini uang dikembalikan. Nah,
Akhirnya uang dari hasil rampokan tuyul-tuyul dari ilmu hitam ini diambillah oleh Bajil. Kemudian dia bertanya, siapa juraganmu? Nah, setelah tuyul yang jahat ini, tuyul dari golongan hitam dukun ini menyebutkan juragannya, Bajil ini tanpa ampun mengayunkan pedangnya seperti pedang samurai. Setelah itu jasadnya itu ditendang dan menjadi bara api, kemudian jadi abu. Dan Bajil langsung berlari ke rumah orang yang dicari, mengembalikan uang itu. Keluar lagi. Nah, kebetulan saat di ladang, Bajil ini dipergoi oleh 5 babi ngepet yang kecil-kecil. Mereka juga membawa seperti gada, membawa seperti palu. Di situ bertempur habis-habisan. Babi ngepet ini, mereka itu liurnya sudah darah, matanya itu seperti mata ular, dan yang paling mengerikan itu adalah siungnya. Siungnya itu, gadelnya itu tidak hanya satu, tetapi gadelnya itu memiliki 2 siung. Di situ Bajil ini diserang sendirian. Lah, saat Bajil diserang sendirian, Gus Arif ini juga sempat kewalahan, dan dia akhirnya mengirimkan sebuah doa, yaitu sholawat. Dia kemudian bersolawat lebih cepat. Nah, di situ Bajil kemudian bertambah energinya. Akhirnya Bajil ini seperti mengambil sesuatu di tulang rusuknya. Dia itu mengambil seperti jarum buah, tapi kemudian itu menjadi seperti loyong yang sangat panjang, seperti loyong Cina itu. Kemudian dihajarlah mereka itu, babi ngepet itu. Alangkah terkejutnya, setiap loyong yang dipukulkan ke arah babi ngepet itu mengeluarkan uang. Di dalam pori-pori tubuhnya itu, kerincing itu mengeluarkan uang, pundi-pundi uang. Kemudian Bajil ini sangat marah. Mata dari babi ngepet itu ditusuk oleh Bajil menggunakan pedang itu. Seketika matanya itu terlempar. Begitu juga dengan yang lain. Melihat ketua babi ngepet ini sudah hampir mati, kemudian lidahnya ini sama Bajil ini, lidah babi ini dia ambil melewati mulutnya ini direkah, rahangnya ini diretakkan, lidahnya ini diambil, dan kakinya itu untuk memancal mukanya dicabutlah lidahnya. Seketika itu kesakitan sangat luar biasa, meronta-ronta. Nah, saat itu hal serupa itu dirasakan oleh Juragan Bihan. Dia ini juga meronta-ronta kesakitan seperti terbakar. Tubuhnya itu seperti memar di bagian dada dan di bagian leher. Namun itu sudah terlambat. Di situ Bajil menghabisi tuyul-tuyul itu dan juga menghabisi babi ngepet. Mereka pun akhirnya mati semua. Begitu mengenaskan keadaan mati mereka, sangat terhina. Akhirnya Bajil ini mengemas uang-uang di situ. Dan di situ dikisahkan kalau dirupiahkan itu ada 12 juta. Akhirnya Bajil ini dengan cepat sebelum jam 3 malam terpergok oleh orang atau orang-orang yang memiliki ilmu Linue, orang-orang yang indigo. Bajil mengembalikan uang-uang itu kepada orang-orang yang kehilangan. Nah, 3 jam kemudian, sekitar jam 3:03, Bajil ini sudah lemas, dan Gus Arif juga demikian. Tetapi mereka bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka bisa berbuat baik, mereka bisa mengembalikan hak-hak daripada uang-uang ini. Kemudian Bajil ini disuruh istirahat. Ya udah Cil, kamu istirahat sana di pohon, saya juga mau tidur istirahat. Nah, keesokan harinya tiba-tiba Gus Arif ini kedatangan tamu. Assalamualaikum. Nah, ternyata itu adalah Kiai Mas Dukin. Nah, kaget sekali. Kiai Mas Dukin, ada apa Kiai pagi-pagi kesini? Nah, kebetulan Kiai Mas Dukin ini tidak lama kemudian dia menjelaskan, terima kasih Gus, jenengan itu sudah menolong apa? Maksudnya Kiai apa? Nah, kebetulan Kiai Mas Dukin ini salah satu Kiai yang luar biasa di desanya. Dia juga imam masjid, penampilannya sangat sederhana, hobinya adalah ngelinting, yaitu melinting tembakau, kemudian ada kemenyan, ada cengkeh. Sangat santri sekali. Dia ini salah satu santri lulusan dari Lirboyo, Kediri. Nah, tidak lama kemudian Kiai Mas Dukin itu bicara kepada Gus Arif, saya itu tahu semua apa yang semalam kamu lakukan. Nah, tidak lama kemudian Kiai Mas Dukin ini menelpon ketua desa atau lurah. Nah, 1 jam kemudian lurah desa itu berada di rumah Gus Arif.
kemudian ada RT dan desa-desa sekitar itu ada yang berkumpul di Gus Arif. Nah, di saat itu Kiai Mas Dukin ini menyuruh Gus Arif untuk mengambil baskom yang berisi air. Nah, kemudian istrinya ini suruh mengambilkan, Duk Intan tolong diambilkan baskom. Nah, kemudian baskom itu sudah berada di tengah-tengah mereka. Nah, kemudian ketua desa Pak Lurah ini berkata kepada Kiai Mas Dukin, sebenarnya ada apa Kiai? Nah, dan juga ketua RT dan juga orang-orang yang sempat kehilangan uang itu berkata kepada Kiai, ini sebenarnya ada apa Kiai? Apa Gus Arif ini yang mencuri uang kita? Atau Gus Arif ini punya jin hitam yang mengakibatkan uang kita kehilangan? Nah, Gus Arif seketika itu dengan tersenyum lembut dia berkata, ya orang ya tidak begitu. Kau pada orang ngerti, justru Kiai nang kene arep tak buka kabeh. Gus Arif Kiai luar biasa, dhewek kudu njaluk matur nuwun karo Kiai. Kiai iki nom. Nah, di situ Gus Arif itu sempat bergetar, aduh, ini kok malah Kiai Mas Dukin tahu. Nah, seketika itu Kiai Mas Dukin ini membaca doa, kemudian dia juga mujahadah. Setelah mujahadah membaca sholawat nariyah sangat banyak, kemudian rotib al-hadad juga dia baca bersama-sama dengan warga di situ. Nah, setelah itu Kiai Mas Dukin ini bicara kepada ketua desa Pak Lurah dan juga warga yang lain, monggo sami dilihat, ini yang namanya koco paesan. Lah, seketika ketua desa dan warga yang lain itu melihat isi baskom. Di situ seperti ada TV video yang melihatkan Gus Arif berjuang mati-matian bersama bajil jin yang sangat imut-imut ini, membegal semua tuyul, mematikan semua tuyul yang merampas uang-uang mereka. Di situ banyak warga itu termenung dan terbengong. Tak lepas kepala desa saat itu, dia ini terbengong, termenung kepada Gus Arif. Nah, di situ mereka ini akhirnya berterima kasih kepada Gus Arif. Mereka berlinang air mata memeluk saudaranya. Ya Allah, terima kasih Gus Arif, terima kasih Gus Arif. Mereka kemudian sukacita. Belum sempat mereka sukacita, di masjid udah ada kabar inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Loh, di situ sempat sontak kaget. Yang meninggal siapa? Ternyata yang meninggal adalah Pak Bihun, salah satu juragan yang kaya di rumah itu. Di situ Kiai Mas Dukin berbicara kepada mereka, semoga jasadnya bisa diterima di bumi ini. Nah, di situ Gus Arif sangat tahu persis bahwa yang meninggal ini adalah juragan yang memiliki mobil 4 dan juga memiliki ladang yang sangat luas di desanya. Tanpa berpikir panjang, warga pun langsung menuju ke kuburan. Dan Kiai Mas Dukin ini sebelum menuju ke kuburan, dia sempat melirik ke pohon belimbing di depan rumah Gus Arif. Dia melirik kepada bajil. Dia mengacungkan jempol. Sip. Nah, di situ bajil ini hanya termenung dan dia ini sangat senang. Dia itu duduk seperti anak kecil itu. Iya, makasih. Nah, dia itu tersenyum kegirangan. Nah, setelah itu mereka ke makam. Nah, kemudian makam ini digali. Alangkah terkejutnya, yang tadinya itu cuaca masih mendukung, cuaca masih panas, tiba-tiba hujan turun. Dan otomatis tidak membawa terpal, kuburan yang akan disiapkan untuk salah satu juragan ini tergenang oleh air. Hampir 3 jam mereka ini kewalahan. Akhirnya setelah hujan reda, juragan ini juga sudah dimandikan, dibawa ke makam. Alangkah kagetnya Gus Arif melihat dengan mata kepala pemandangan sendiri, mereka itu menggendong jenazah ini dengan sangat kesakitan, seakan-akan sangat berat sekali. Di situ Gus Arif ini sempat sedih, kenapa akhir hayat juragan Bihun seperti itu, sangat mengenaskan sekali. Tapi tanpa berlama-lama kemudian jenazah itu sempat bisa dikuburkan. Nah, akhirnya jenazah itu dikuburkan dengan normal. Nah, setelah akan ditaburi bunga oleh keluarga, anak istrinya itu menangis. Kemudian Gus Arif ini mendatangi istrinya.
nanti setelah pulang dari sini saya tak sowan ke rumah jenengan. Nah, saat Gus Arif ini akan meninggalkan makam tersebut, kagetnya di situ makam itu seperti dikenakan oleh bom, terdengar suara bom, buer. Di situ Gus Arif itu merinding. Dia ini sangat merinding. Apa yang terjadi di dalam kuburan sana? Apa yang terjadi kepada jenazah yang baru saja dimakamkan? Nah, kemudian Gus Arif ini langsung menuju ke rumah dari jenazah itu tadi, juragan ini tadi. Dia berkata kepada istrinya, sebenarnya dapat dari mana babi ngepet itu? Nah, istrinya ini menangis. Dia ini memohon maaf kepada Gus Arif. Dia ini sudah sering mengingatkan juragan untuk tidak memelihara hal-hal yang jahat seperti itu. Istrinya juga sempat berkata kepada Gus Arif, sebelum almarhum meninggal, dia itu sudah sering mengingatkan, Pak, mbok tobat, sholat, tetapi tidak dihiraukan oleh juragan itu. Nah, akhirnya Gus Arif ini mengingatkan kepada seluruh keluarganya, yang penting hari ini rumah kalian diisi dengan hal-hal yang baik. Jangan sekali-kali memelihara hal-hal seperti itu. Nah, kemudian Gus Arif bertanya, dukunya itu orang mana? Nah, istrinya ini kemudian menjelaskan, katanya sih dukunya itu orang Madiun, Jawa Timur. Nah, tetapi ketika babi ngepet itu mati, dukunya ini juga sudah meninggal. Nah, akhirnya Gus Arif paham saat itu. Nah, sepulang dari rumah Gus Arif sudah ada tamu, yaitu juragan Bihan. Nah, di situ Gus Arif berkata, pokoknya jangan diulangi. Kamu kan kemarin bawa uang segitu, tuyul kamu juga udah mati. Jangan diulangi. Nah, akhirnya pedagang itu tobat, kemudian berlalu pulang. Nah, setelah kejadian itu, nampaknya desa sudah sangat kondusif dan sangat nyaman. Dan Gus Arif juga sudah sangat bahagia, dan tuyulnya ini juga sudah masih ada di depan pohon belimbing seperti itu. Bajil ini juga selalu menemani Gus Arif hingga saat ini, entah ada atau masih tidak. Dan cerita ini dikisahkan langsung oleh istri Gus Arif, yaitu Intan, yang kebetulan Intan itu adalah orang asli dari Purworejo. Nah, maka dari itu untuk teman-teman, dalam kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Harta dan materi itu bisa kita cari dengan cara yang halal, dengan cara yang normal. Tidak perlu kita untuk merampas hak-hak orang lain. Semoga video kali ini menjadikan kita pelajaran dan menjadikan kita hikmah. Maka dari itu, sekian dari saya. Simak terus Kembang Patih, dukung terus Kembang Patih. Pami yaking warono, kinaryo sarono, hamemayu hayuning sasomo. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.